Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diseminasi karya ilmiah secara visual, gitu ya. Nah, oke kita lihat. Baik, adapun manfaat daripada diseminasi karya ilmiah secara visual ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan dengan menampilkan informasi yang luas, tetapi dikemas dalam bentuk yang praktis, sederhana, dan mudah untuk dimengerti, dengan tampilan yang lebih atraktif, persuasif, dan lebih mudah untuk diingat. Ini menurut Siri Carun dan Siri Carun pada tahun 2015. Nah, ada dua bentuk ya, poster dan infografis. Apa bedanya antara kedua hal ini? Nah, kalau poster itu akan menampilkan data atau informasi atau pengetahuan dengan penjelasan secara singkat dalam satu lembar tampilan. Jadi hanya ada satu halaman, banyak yang diinformasikan, namun dikemas secara singkat, padat, dan jelas, begitu. Nah, biasanya ini berupa suatu ringkasan dari satu hasil penelitian atau mungkin juga ringkasan dari sebuah proposal penelitian yang digunakan oleh komunitas-komunitas ilmiah atau para scholar. Nah, sedangkan infografis itu dia menampilkan data atau informasi atau pengetahuan yang kompleks namun diilustrasikan di dalam bentuk visualisasi yang sederhana. Bisa berupa teks, kombinasi dengan gambar, dan juga simbol-simbol. Nah, ini untuk mempermudah orang memahami data yang disajikan. Dan biasanya bersifat populer untuk infografis ini. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kira-kira di antara poster dan infografis, maka bentuk ini termasuk yang mana? Poster atau infografis? Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, karena di sini menjelaskan tentang hasil penelitian, menjelaskan tentang sebuah penelitian, mulai dari introduction, ya, metode, kemudian hasilnya bagaimana, pembahasannya bagaimana. Nah, ini adalah bentuk dari poster, ditampilkan dalam satu halaman. Bagaimana dengan contoh yang berikutnya? Ini tentang juga borderline personality disorder misalnya. Di situ bisa dilihat ya, di Eropa berapa banyak yang mengalami gangguan ini gitu ya. Kemudian di sini total annual cost-nya, direct annual healthcare cost-nya berapa. Kemudian di disorder usually begins during late adolescence. Jadi usia berapa mulai berkembang gangguan ini gitu ya, simptom awalnya kapan dan seterusnya gitu. Ini penjelasan mengenai BPD gitu. Nah, ini bentuknya apa? Poster atau infografis? Nah, silakan dijawab ya nanti di kolom komen Anda untuk gambar kedua ini masuk poster atau infografis. Nah, berikutnya ini adalah mengenai panduan umum dalam hal membuat visualisasi. Gitu. Jadi ada pengaturan estetika warna. Ini perlu kita perhatikan gitu ya, mengecek kesesuaian warna, warna tulisan dan warna background yang harus kontras gitu ya. Jangan sampai senada malah jadi tidak kelihatan seperti itu. Ya kalau kontras ya misalnya biru dan kuning, atau hitam dan putih. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teks disajikan dalam bentuk padat, berisi, namun juga harus mudah dipahami. Nah, membuat teks yang padat berisi ini memang tidak mudah gitu ya. Jadi memang harus beberapa kali melalui proses pemikiran dan perbaikan gitu untuk bisa mencapai pada kalimat-kalimat yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang berikutnya adalah mengatur ukuran tulisan agar tidak terlalu kecil namun juga tidak terlalu besar gitu ya, sehingga
tampil cantik, proporsional di dalam poster maupun infografis, namun tulisan ini masih bisa dibaca dengan ukuran jarak pandang normal. Itu jarak pandang normal itu misalnya berapa senti gitu ya. Oh, mungkin sekitar 30 senti. Nah, seperti itu. Yang berikutnya lagi diusahakan visualisasi itu bisa dinikmati oleh beragam orang dengan penerapan prinsip-prinsip universal design. Nah, artinya kita harus bisa menempatkan apakah visualisasi kita ini bisa juga dinikmati oleh mereka yang mengalami gangguan, misalnya atau keterbatasan fisik, misalnya buta warna, gitu ya, atau low vision dan seterusnya gitu, sehingga kita perlu juga mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, berikutnya untuk visualisasi data ada cara untuk menampilkan data secara visual. Ya, misalnya kita menyajikan melalui gambar-gambar atau grafik atau tabel gitu ya, atau diagram ya, Pak. Diagram pun juga bentuknya bisa bermacam-macam. Kita sesuaikan saja dengan space dan juga jenis data yang ingin ditampilkan. Yang berikutnya, tampilkan yang sederhana dan jelas. Jadi semakin sederhana semakin baik gitu. Nah, contohnya di bawah ini bisa Anda lihat. Ya, pada gambar grafik ya yang kiri itu sebaiknya jangan dilakukan ya, do not ya. Karena apa? Ya, tidak terlihat ya antar kontras efek kontras warnanya itu kuning ini tidak terlihat dengan backgroundnya yang abu-abu gitu. Sehingga untuk mata-mata yang ukuran tidak normal misalnya gitu ya, atau mata-mata yang memang sangat sensitif atau tadi yang saya bilang buta warna itu akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi gambar grafik yang berwarna kuning tersebut. Nah, alih-alih seperti itu sebaiknya kita buat saja dengan background yang simple gitu ya, putih biasa, namun efek kontrasnya langsung pada data chart atau data grafiknya. Berikutnya, kita memilih menggunakan model mana atau bentuk apa dalam visualisasi data. Nah, di sini kita lihat ya, terdapat data survei di beberapa klinik skincare di Malang. Nah, ternyata ada 580 sampel pengunjung, didapatkan 120 pengunjung pria dan 460 pengunjung itu berjenis kelamin wanita. Kira-kira visualisasi mana sih yang sebaiknya digunakan? Nah, bisa kalian lihat lebih bagus yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Nah, untuk visualisasi mungkin akan lebih simpel dan jelas menggunakan yang kiri, misalnya seperti itu. Atau kalau ingin berbentuk data lengkap, sebetulnya juga bisa saja kita menggunakan tabel yang kanan, tapi yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya warna antar dua jenis kelamin ini dibedakan, ya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini merah, ya di sini yang biru, seperti itu. Sehingga seperti ini akan jelas. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. Misalnya kalau yang pakai ini bisa juga ditambah, misalnya perempuan tadi 460, di sini 120. Atau kita tulis di dalam chart-nya sini. Oke, nah seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke poster. Nah, untuk poster ilmiah ini biasanya digunakan untuk menuangkan manuskrip ilmiah yang dipamerkan, yang dijelaskan atau ditunjukkan pada saat konferensi-konferensi atau pertemuan ilmiah gitu. Ini yang kita sebut sebagai poster, istilahnya ada. Kalau kita bicara sebagai presenter itu oral presenter, kalau ini sebagai poster presenter gitu ya. Jadi memang kita tidak menceritakan atau mempresentasikan secara lisan, tetapi melalui pameran atau galeri
poster-poster ilmiah ini. Nah, tetapi biasanya kita tetap standby di situ untuk menjelaskan ketika ada pertanyaan mengenai seperti apa sih misalnya rancangan penelitian kamu gitu ya, atau seperti apa sih penelitian yang sudah kamu lakukan, atau ada hal-hal yang terkaitan dengan itu. Nah, itu kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Umumnya ini mengikuti poin-poin yang sudah ada di dalam jurnal penelitian. Seperti tadi ya kita lihat, jadi ada judul, ada nama dan asal penulis, gitu ya. Ada latar belakang atau introduction-nya dari latar belakang kenapa kita melakukan penelitian itu, ada metode yang kita gunakan, ada diskusi atau pembahasan dari hasil, dan juga daftar referensi atau daftar pustaka yang kita gunakan. Jadi memang betul-betul semacam overview dari semacam artikel penelitian kita. Nah, masing-masing konferensi atau pertemuan ilmiah itu memiliki panduan yang biasanya ya untuk garis besarnya sama, tapi biasanya mengenai template atau poin-poin yang harus ada itu bisa berbeda-beda. Nah, untuk memperkaya informasi mengenai hal-hal tersebut, Anda bisa gunakan 3 referensi ini sebagai bahan bacaan atau bahan belajar. Silakan nanti bisa dilihat sendiri. Dan sekarang kita masuk ke infografis, gitu ya. Nah, di infografis ini ada 4 jenis berdasarkan penggunaannya. Jadi, ada yang berbasis statistik, ada yang berbasis timeline atau kronologi, ada yang berbasis proses, dan juga ada yang berbasis lokasi atau geografi. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, coba kalau Anda lihat di sini. Kalau infografis yang ini, kira-kira termasuk yang mana dari 4 ini? Statistical base, timeline base, process base, atau geographical base? Ya, jawabannya adalah statistical base karena memuat konten-konten data statistik gitu ya. Jenis infografis ini mencakup diagram, bisa tabel, grafik, bagan, dan daftar. Di antara perangkat yang paling umum adalah bagan batang horizontal, bagan kolom vertikal, dan bulat atau diagram lingkaran oval untuk menunjukkan informasi statistik, gitu ya. Jadi chart, tabel, bagan, grafik, daftar itu tadi, dan berisi data-data statistik. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ragam yang kedua adalah timeline base. Jadi timeline base itu di sini berbasis kronologis atau urutan waktu. Nah, bisa kita lihat pada tabel infografis berikut ini. Di situ ada ya bagaimana COVID-19 di Italia dari waktu ke waktu selama tahun 2020, dimulai dari bulan Januari hingga Maret. Nah, di situ kita bisa lihat dari setiap periode itu seperti apa perkembangannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai timeline base, karena menunjukkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu setiap peristiwa tersebut terjadi. Timeline base ini memungkinkan pembaca untuk memahami kronologis dengan cepat. Nah, kadang ditampilkan dalam bentuk paragraf tabuler seperti tahun demi tahun atau tabel ya, atau juga bentuk grafik seperti ini. Oke, yang ketiga adalah proses base. Nah, proses base ini memang infografis yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teknis pengerjaan atau alur atau prosedur-prosedur tertentu. Nah, salah satu contohnya di sini misalnya alur atau prosedur untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah location atau geographical base. Nah, di sini contohnya adalah infografis mengenai data kasus COVID-19 di Surabaya hingga pada periode 9 November 2020 gitu ya. Jadi bisa dilihat
di situ lokasi kondisi geografisnya tuh di mana saja di daerah Surabaya gitu ya, ada Malang, ini Jawa Timur ya, ada Lumajang, ada Jember, ada berapa banyak kasus di situ sudah. Yang warna ungu itu adalah kasus positif, yang pink itu adalah suspek, dan yang biru adalah probable. Mana yang resiko tinggi diwarnai merah, resiko sedang orange, resiko rendah kuning, resiko terkontrol hijau. Sehingga kita hanya dengan gambar seperti ini bisa memahami daerah mana saja yang merupakan titik-titik beresiko tinggi dan kasus kumulatifnya banyak positif seperti itu ya. Dan sebaliknya. Nah, ini contoh dari geographical base. Jadi disajikannya dalam bentuk peta, dan ini dianggap sebagai cara terbaik menunjukkan infografis berbasis geografi. Banyak menggunakan simbol-simbol, icon-icon, diagram, grafik, tabel, panah. Nah, ini memang untuk mempermudah kita untuk memahami informasi dengan cara yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai presentasi atau representasi visual. Di dalam representasi visual ada 3 elemen yang harus kita perhatikan. Elemen yang pertama itu adalah elemen visual. Tadi sudah kita bahas mengenai tampilan ya. Jadi yang pertama warna, grafik, jenisnya ya. Kemudian tanda-tanda yang digunakan, icon, peta, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam elemen visual. Yang kedua itu adalah elemen isi. Nah, elemen isi itu berisi faktanya atau kontennya ya. Fakta, data statistik, teks, referensi, timeline, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan ini contohnya adalah penutup untuk mengekspresikan pesan, seperti itu. Oke, nah langkah kita untuk menyusun infografis itu gimana ya? Nah, yang pertama ya kumpulkan dulu data dan jangan hanya dari satu referensi tentunya. Yang kedua menentukan tujuan. Tujuan kita tuh mau menjelaskan atau memberi informasi tentang apa. Baru yang ketiga melakukan planning. Planning ini dengan membuat outline, gambaran kasar, atau flowchart gitu. Jadi kita mau menjelaskan apa dulu, kemudian menjelaskan apa dan menjelaskan yang lainnya apa gitu ya. Kita membuat poin-poin dulu dan gambaran seperti apa sih poin-poin ini akan dijelaskan. Yang keempat, memilih aplikasi. Aplikasi apa sih yang akan kita gunakan untuk mendesain infografis tersebut? Dan yang kelima, evaluasi data yang telah dibuat. Itu ya, data yang tadi di awal dikumpulkan, kemudian mulai disusun. Nah, nomor 5 ini kita evaluasi data yang telah dibuat. Nah, sudahkah data-data itu lengkap atau sudah tersusun secara sistematis tadi ya outline-nya? Data-data yang ingin kita sajikan sudah tersedia semua. Jika sudah, maka yang keenam adalah memilih representasi visual yang menarik. Misalnya tipe chartnya, apakah kita akan menggunakan pie gitu ya, yang lingkaran gitu, ataukah kita akan menggunakan model kayak kubikel atau kubus, atau model oval, atau model chart yang lain, kan tipe-tipe chart banyak sekali. Nah, kita mau menggunakan model yang mana? Jadi dalam memilih tipe chart, tentu juga harus memeriksa citasi data kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, perhatikan warna dan tipe huruf. Apakah dibuat formal atau semi formal gitu ya, dibuat tampak menarik, santai, atau kita buat menarik tapi formal gitu ya, kaku. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang kedelapan, melakukan evaluasi, mengecek semuanya setelah kita mulai masukkan ke dalam aplikasi tadi, apakah terlalu penuh, ataukah ada yang perlu diperbaiki, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengecek kembali terkait dengan hak cipta. Nah, jangan-jangan gitu ya, ada sumber informasi yang kita pakai belum kita cantumkan. Maka tidak lupa pula kita untuk menggunakan sumber referensi atau sumber-sumber dari mana saja kita mengambil data-data tersebut.
Nah, ingat ya apa yang kita bahas dari topik plagiarisme. Nah, selanjutnya alat atau aplikasi membuat desain visual. Nah, bagian ini pasti teman-teman jauh lebih jago gitu ya, lebih well knowledge lah gitu. Nah, secara garis besar kan ada dua ya. Jadi kita mau pakai website online atau mau offline. Kalau offline berarti kita harus mengunduh sebuah software untuk menggunakan proses editing visualnya. Nah, ada plus minus dari keduanya. Kalau online, ya jelas lebih mudah, cepat, dan bisa dipublikasikan secara langsung. Namun memang kelemahannya adalah pilihan desain dan template-nya terbatas. Terkadang kualitas cetaknya ketika sudah di-download atau di-publish itu juga kurang optimal, terutama kalau kita menggunakan versi yang uh, gratis gitu ya atau tidak berbayar. Nah, contohnya ada Canva, ada Piktochart, ada juga mungkin yang lain teman-teman punya referensi silahkan digunakan. Yang offline kita bisa menggunakan software tadi gitu ya, software editing sendiri. Tapi memang ini butuh skill yang lebih tinggi secara teknis untuk mendesain grafisnya. Nah, kelebihannya ya tentu fleksibel dalam menciptakan desain visualnya gitu ya, bisa lebih menarik, lebih orisinil, kemudian resolusi gambar bisa di-set lebih baik gitu dan bisa dicetak dengan kualitas yang optimal. Namun tentu kelemahannya kalau kita tidak punya skill khusus tadi untuk mendesain grafis atau mengoperasikan, menguasai aplikasi atau software-software tertentu tersebut gitu. Nah, butuh perangkat hardware dengan spesifikasi khusus tentunya ya. Contohnya tadi ya Pak, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan yang lainnya. Nah, jadi ini tadi salah satu yang dicontohkan yang di online tuh Canva ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar, bisa langsung dipakai, dipilih template-nya, tinggal mengedit gitu ya, mengedit konten. Nah, sekarang kita bahas mengenai aksesibilitas. Nah, ketika membuat sebuah paparan informasi, kadang kita lupa gitu ya bahwa bisa jadi pembaca kita itu tidak semuanya adalah sama dengan kita gitu. Artinya mungkin ada juga dari teman-teman kita yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu yang berkaitan dengan kondisi visual karena memang ini adalah diseminasi informasi secara visual gitu. Misalnya, apakah tunanetra gitu ya bisa menikmati dan mendapatkan informasi dari infografis tersebut? Nah, ternyata kita bisa meminimalisir resiko-resiko tadi bahwa orang-orang dengan low vision atau tunanetra tidak bisa menikmati apa yang kita sajikan. Jadi kita bisa mengusahakan selama kita memperhatikan faktor-faktor aksesibilitas di dalam pembuatan media visual ini. Nah, sekali lagi kita harus kembali mengingat konsep universal design. Perancangan yang baik adalah perancangan yang memungkinkan banyak dan beragam orang bisa menikmatinya. Nah, aksesibilitas untuk mereka yang mengalami buta warna misalnya. Kita bisa lihat pada gambar. Dari grafik ini, manakah yang lebih ramah terhadap penyandang buta warna? Yang kiri, yang A, atau yang B? Nah, menurut teman-teman yang mana? Yang A atau yang B? Untuk penyandang buta warna. Ya, jawabannya adalah lebih baik yang B. Kenapa yang B? Karena dia menggunakan dua simbol pembeda gitu ya. Simbol pembeda yang pertama adalah warna. Warnanya sama ya, bahwa setiap grafik ini misalnya untuk menunjukkan mana yang UK, ini kan peningkatan annual GFP itu kalau kita tuh apa ya? Semacam GDP ya. Gross domestic bruto misalnya seperti itu. Atau pendapatan kotor domestik misalnya seperti itu. Nah, ini UK, ada Jepang, ada Amerika, ada Jerman. Nah, dia menggunakan warna yang berbeda untuk mewakili 4 negara ini. Tapi selain warna, grafik yang B juga menggunakan bentuk lain yang berbeda juga.
Sehingga seandainya kita buta warna dan tidak bisa membedakan warna-warna seperti ini, ya, hijau, biru, kuning, kita masih bisa melihat perbedaan dari bentuk line atau grafik yang digunakan. Nah, ini contohnya. Yang berikutnya, kita lihat di sini, misalnya ada case seperti ini. Bullying. Dalam bullying ada 3 faktor penting, yaitu pelaku, korban, dan saksi. Jawablah, apa jenis kelamin pelaku bullying di gambar? Apa reaksi korban bullying? Berapa banyak saksi dalam bullying tersebut? Nah, bagi tunanetra, dia tidak punya kesempatan untuk bisa mengimajinasikan gitu ya, atau menarik gambaran representasi visual di dalam pikirannya, gambarnya seperti apa, sehingga saya nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu. Bentuk bullyingnya seperti apa? Nah, sehingga ada beberapa aturan atau pengaturan supaya kita bisa lebih ke membantu membuatkan visualisasi yang lebih friendly gitu. Nah, misalnya gini, bullying. Dalam bullying umumnya ada 3 macam faktor, yaitu pelaku, korban, dan saksi. Seperti pada gambar di samping, yang pertama, apa jenis kelamin pelaku dalam gambar? 2, berapa korban saksi bullying? Dan 3, bagaimana reaksi saksi korban? Nah, tentu kalau hanya gambar ini juga masih belum membantu gitu ya. Maka ada solusi, salah satunya adalah kita bisa melakukan ini, menambahkan fitur alt text. Jadi fitur alt text ini membantu untuk memberikan deskripsi gambar. Jadi gambar tadi kalau kita berikan alt text, maka dia akan memberikan ilustrasi secara verbal yang digambar itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menggunakan layout yang logis, urut dan tidak melompat-lompat. Nah, jadi mengikuti sebuah layout yang linear gitu ya. Nggak usah yang terlalu aneh-aneh begitu, tapi dia polanya sama berurutan. Misalnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan HTML5. Nah, structure content using HTML5. Nah, sehingga tidak hanya bergantung pada ukuran teks maupun penempatan-penempatan saja. Nah, oke, nanti bisa Anda cari tahu lebih lanjut apa itu HTML5. Yang berikutnya, keempat adalah pengoperasian menggunakan keyboard. Jadi minimalisir orang itu untuk mengotak-atik itu harus menggunakan mouse atau touchscreen. Jadi usahakan mereka bisa melakukan pergerakan atau mengotak-atik ini tampilan itu, misalnya mau next, mau melihat ke atas dan ke bawah dan seterusnya, itu dengan instruksi sederhana melalui penggunaan keyboard, misalnya penggunaan huruf tertentu atau penggunaan arah panah tertentu atau penggunaan yang lainnya, angka dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah jika ada link langsung dibuatkan hyperlink-nya supaya lebih mudah untuk penelusuran. Nah, tentang alternatif teks atau alt text, apa sih alternatif teks itu? Jadi alt text adalah deskripsi gambar yang bisa ditambahkan. Yang kedua, saat ini berbagai aplikasi sudah menyediakan fitur ini. Dan misalnya saja Microsoft Office dan PowerPoint, kita bisa menambahkan alt text dengan mengklik kanan pada bagian gambar, kemudian kita klik format, kita pilih format dan tambahkan alt text. Dengan menambahkan alternatif teks, tunanetra dapat membayangkan isi dan bentuk gambar karena gambar bisa dibaca oleh aplikasi pembaca layar atau screen reader. Oke, nah kita sampai di penghujung materi. Jadi
Supaya jelas kita bisa melihat apakah teman-teman sudah paham bagaimana sih diseminasi karya ilmiah dalam bentuk visual, maka kita berikan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya, komposisi kelompok itu sama persis dengan kelompok dari penugasan yang minggu sebelumnya tentang diseminasi karya ilmiah dalam bentuk blog, gitu ya. Jadi ini jadi satu tugasnya dengan yang kemarin. Jadi kalau yang sebelumnya tugas harus berbentuk artikel, yang sekarang tugasnya dengan topik yang sama, materi konten yang sama, Anda tuangkan dalam versi poster atau infografis. Anda boleh pilih di antara kedua hal ini. Dan kemudian karena di sini dikatakan dapat menggunakan tugas dari mata kuliah lain, untuk mempermudah ya gunakan saja materi yang sama dengan minggu yang lalu. Nah, kriteria penilaiannya adalah konten ilmiah, layout-nya, informasinya, dan orisinalitasnya. Serta aksesibilitas tadi akan menjadi nilai tambah. Baik, itu saja. Baik, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan untuk melayangkan pertanyaannya melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.